Selamat datang di media pembelajaran geografi. Perkenalkan, nama saya Ana Wahyu Lestari dengan NIM 190210303047 dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, serta 4.3 yaitu membuat peta persebaran sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata yang ada di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata yang ada di Indonesia. Setelah kita mempelajari tentang sumber daya pertambangan di Indonesia, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sumber daya kelautan yang ada di Indonesia. Kita akan belajar mengenai apa saja potensi kelautan yang ada di Indonesia serta bagaimana ancaman-ancaman kelautan yang ada di Indonesia. Sebelum itu, mari kita mengenal Indonesia lebih jauh lagi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 16.056 pulau menurut Hananto pada tahun 2017. Karena memiliki pulau yang sangat banyak, maka dari itu garis pantai yang ada di Indonesia juga panjang. Nah, panjangnya lebih dari 95.180 km dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada menurut Coremap pada tahun 2013. Adapun potensi sumber daya kelautan yang ada di Indonesia dapat kita lihat pada tabel yang sudah tertera. Ada potensi perikanan. Potensi perikanan ini dibagi menjadi 3, yaitu perikanan pantai, perikanan laut dalam, dan perikanan darat. Nah, kekayaan pesisirnya juga dibagi menjadi 5, yaitu terumbu karang, mangrove, padang lamun, rumput laut, dan juga tambak garam. Selain di sektor perikanan dan kekayaan pesisir, ada juga di sektor wisata kelautan yang sering kita temui wisata-wisata di wilayah pantai maupun di wilayah lepas pantai seperti snorkeling dan lainnya. Contoh potensi kelautan yang pertama yaitu terumbu karang. Seperti yang dapat kita lihat pada peta, Indonesia merupakan bagian dari segitiga terumbu karang Asia Tenggara, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Maka dari itu, banyak sekali jenis-jenis terumbu karang yang dapat kita temukan di Indonesia. Adapun jenis-jenis terumbu karang yaitu yang pertama terumbu karang tepi, di mana jenis terumbu karang ini berkembang di sepanjang pantai pulau tropis atau subtropis. Karena letaknya yang dekat dengan daratan, terumbu karang ini sebagian dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Yang kedua yaitu terumbu karang penghalang. Mengapa dinamakan terumbu karang penghalang? Karena letak terumbu karang ini terpisah dari daratan dan terumbu karang tepi yang memisahkan yaitu saluran laut dalam atau laguna. Nah, yang ketiga yaitu terumbu karang cincin. Terumbu karang ini berbentuk elips dan terbentuk karena adanya pengangkatan laut dalam dan memiliki laguna di tengahnya. Indonesia merupakan jantung dari segitiga terumbu karang. Pada segitiga terumbu karang terdapat 35% terumbu karang secara global dan ada 76% semua spesies karang yang diketahui. Di Indonesia terdapat 593 spesies karang keras dan 51% spesies terumbu karang yang ada di segitiga terumbu karang berada di Indonesia. Terdapat 40% spesies lamun dan 58% spesies moluska laut berada pada segitiga terumbu karang. Di Indonesia terdapat 30.000 km persegi habitat lamun dan 76% dari total mangrove yang ada di Asia Tenggara berada di Indonesia. Terdapat 2.228 spesies ikan karang dan 6 dari 7 spesies penyu di dunia ada di segitiga terumbu karang. Di Indonesia terdapat 2057 spesies ikan karang dan 36 spesies mamalia laut. Seperti yang kita lihat pada peta,
terumbu karang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, terumbu karang banyak ditemukan di wilayah Indonesia bagian timur. Hal tersebut dikarenakan wilayah tersebut merupakan laut dangkal yang menjadi ekosistem alami bagi terumbu karang. Potensi yang kedua yaitu padang lamun. Lamun berfungsi sebagai tempat berkembangnya larva ikan dan tempat makan untuk berbagai spesies dan juga membantu menangkap limpasan sedimen dari daratan. Selain itu, untuk menstabilkan garis pantai serta mencegah sedimen terbawa lebih jauh ke lingkungan laut dan merusak terumbu karang. Di Indonesia memiliki 13 spesies lamun yang meliputi sekitar 30.000 km persegi dari seluruh wilayahnya menurut ADB pada tahun 2014. Berdasarkan peta persebaran padang lamun Indonesia, padang lamun tidak tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Habitat lamun terluas tersebar di beberapa wilayah saja, seperti Selat Sunda, perairan Bali hingga Nusa Tenggara, dan juga Laut Flores. Potensi yang ketiga yaitu mangrove. Menurut Giri dan kawan-kawan pada tahun 2011, hutan mangrove di Indonesia merupakan 23% dari ekosistem mangrove di dunia dan 76% dari seluruh wilayah mangrove di Asia Tenggara. Mangrove mencakup kawasan seluas kurang lebih 3,25 juta hektar. Ada lebih dari 50% hutan mangrove di Indonesia berada di Papua Barat, Sumatera, dan Kalimantan menurut Boku Surtanal pada tahun 2009. Akar mangrove yang setengah terendam merupakan habitat penting untuk perkembangbiakan ikan, kepiting, dan juga udang. Mangrove membantu menangkap sedimen dari daratan dan mencegah memasuki lingkungan laut yang dapat merusak terumbu karang. Berikut merupakan peta persebaran hutan mangrove di Indonesia. Wilayah Papua Barat, Sumatera, dan Kalimantan merupakan wilayah yang mendominasi persebaran mangrove di Indonesia. Sedangkan pada wilayah lainnya, persebaran hutan mangrove sangat sedikit. Contohnya pada wilayah utara Pulau Jawa, wilayah Sulawesi, dan juga wilayah Nusa Tenggara. Setelah kita belajar tentang potensi kelautan, sekarang kita akan belajar tentang ancaman kelautan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga otomatis wilayah laut di Indonesia sangat luas. Karena memiliki wilayah laut yang sangat luas, maka ancaman kelautan di Indonesia cukup serius dan terus meningkat setiap tahunnya. Beberapa contoh ancaman kelautan yang ada di Indonesia yaitu hilangnya habitat dan biota laut. Hilangnya habitat dan biota laut dapat disebabkan karena beberapa hal, seperti membuang sampah ke sungai yang bermuara ke laut dan menangkap ikan dengan cara menggunakan bahan peledak. Selain itu, ada juga eksploitasi berlebihan terhadap spesies laut. Eksploitasi berlebihan terhadap spesies laut disebabkan karena tingginya tingkat konsumsi ikan, sehingga banyak perusahaan ikan besar menangkap ikan secara besar-besaran menggunakan pukat harimau, sehingga segala jenis ukuran ikan akan tertangkap sehingga akan mengakibatkan kerusakan ekosistem. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya bagikan kepada kalian. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain video. Bye-bye.